Ini bukan cinta, bukan pula luka yang membuat seseorang tersesat. Ini adalah pilihan. Sadar, tenang, dan dilakukan tanpa benar-benar ingin berhenti. Ia membuka dirinya sendiri, memberi celah, menurunkan harga dirinya. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya leher itu siap dipasangi rantai oleh tangan yang tidak pernah layak dipercaya. Dan sejak rantai itu terpasang, ia tidak lagi sekadar jatuh. Ia mulai hidup di dalam ikatan yang pelan-pelan membunuh dirinya sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada todongan, tidak ada tangan yang menyeretnya ke gelap. Ia datang dengan kaki sendiri, lalu rebah. Dengan sadar, lelaki itu tak perlu menjemput, tidak perlu bersumpah, tidak perlu berjanji, tidak perlu memberi masa depan. Ia cukup diam, cukup dingin, cukup tak peduli, dan itu sudah cukup membuatnya berlutut, membuka, menanggalkan busananya sendiri tanpa diminta. Limbuk menutup mata, membiarkan sawahnya dibajak. Ia tersenyum, seolah deru bajak asing itu adalah nyanyian cinta, padahal hanya lagu kematian rumah tangga. Sedikit demi sedikit, ia menyerah. Bukan tubuh lebih dulu, jiwanya lebih dahulu yang meletakkan senjata. Sesudah itu, tubuh hanya mengikuti, seperti bangkai yang hafal kuburnya sendiri. Awalnya alasan, lalu kebohongan, lalu candu, lalu kehancuran yang dipelihara. Seolah sesuatu yang suci, dosa itu tidak lagi ditolak. Ia dirawat, dijaga, tetap hidup. Semakin ia memberi, semakin ia habis. Semakin ia membuka diri, semakin ia kosong. Yang dikira cinta, ternyata hanya penghisapan atas perempuan yang rela melucuti harga dirinya sendiri. Ia tidak lagi pulang. Sebagai istri, ia hanya kembali. Sebagai sisa, lipstik masih ada, senyum masih ada, langkah masih pulang ke rumah. Tetapi jiwanya sudah menjadi sampah yang ditinggalkan di gelap. Di rumah, masih ada meja, masih ada doa, masih ada anak-anak, masih ada seseorang yang bertahan dengan utuh. Namun semua itu tidak lagi cukup untuk menahannya. Sebab orang yang sudah lama mencium busuknya neraka, seringkali tidak sanggup lagi hidup di tempat yang bersih. Yang terjadi bukan khilaf, bukan luka yang salah ditangani, bukan kekurangan yang datang tiba-tiba. Ini perempuan yang menikmati kehinaannya sendiri sampai mengira ketelanjangan batin adalah kebebasan. Dan di titik itu, vonisnya jelas. Ia bukan korban, bukan yang dijatuhkan, bukan yang dipaksa tunduk. Ia budak seks yang menggelar tubuh dan harga dirinya sendiri agar rantai itu bisa dipasang lebih rapat. Tidak semua budak dicambuk. Ada yang datang sambil tersenyum, ada yang membuka pintu, membuka diri, membuka dosa, lalu menyebut penyerahan itu sebagai cinta. Padahal yang terjadi lebih busuk dari itu. Ia sedang menyembelih dirinya sendiri, pelan-pelan, dan setiap kali darah martabatnya menetes, ia justru merasa sedang dipilih. Itulah wajah paling hina dari kehancuran, saat seseorang tidak lagi perlu dijatuhkan, karena ia sendiri yang merangkak ke dasar, lalu mencium lantai kotor itu, seolah altar yang memberinya hidup.